Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seperjuangan untuk teman-teman petani di seluruh Indonesia. Tetap semangat merawat tanamannya sampai finish, sehingga lelah dan jerih payah yang kita lakukan mendapat hasil yang maksimal. Pada hari ini, saya akan memberi ulasan dampak buruk dari pemupukan urea yang berlebih, terutama pada tanaman padi. Teman-teman tentu sudah tahu dan paham betul bahwa pupuk yang kita saksikan bersama ini adalah pupuk urea. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemupukan dengan urea merupakan salah satu cara budidaya yang penting dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman. Namun, yang akan menjadi fokus pembahasan saya kali ini adalah dampak penggunaan pupuk urea yang berlebihan ternyata justru akan memicu perkembangan penyakit utama tanaman padi. Ini adalah contoh-contoh penyakit yang terjadi pada padi akibat dari penggunaan urea yang berlebih. Teman-teman bisa lihat yang pertama ini namanya jamur ustilago atau jamur oncom. Jadi bulir padinya terserang jamur seperti ini. Ini selain karena disebabkan oleh kelembapan yang tinggi, itu karena efek dari penggunaan pupuk urea yang berlebihan. Jadinya seperti ini, ya. Ini jamur ustilago namanya. Kemudian yang kedua, ya, ini padinya hampa atau putih. Ini bukan terserang penggerek batang, tetapi karena terserang penyakit blas, ya. Ini namanya potong leher. Jadi batangnya atau pucuk batangnya ini terkena jamur, jadi seperti ini. Ketika padi belum keluar malai, penyakit blas itu akan seperti ini. Contohnya, ini penyakit blas terserang jamur. Ini dipicu juga karena kelebihan nitrogen atau pupuk urea. Seperti ini. Kemudian yang ketiga ini hawar daun bakteri, ya. Penyebab ini jamur dan ini hawar daun bakteri. Jadi penyebabnya bakteri bukan jamur. Ini juga dipicu karena penggunaan pupuk urea yang berlebihan. Cara mengendalikannya sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Ketiga penyakit utama ini juga sudah saya bahas, baik itu bagaimana penanggulangan jamur ustilago, bagaimana penanggulangan penyakit blas atau jamur, penanggulangan hawar daun bakteri juga sudah saya jelaskan dalam video saya sebelumnya. Ya, bagi teman-teman yang belum menonton mungkin silahkan dicari di channel YouTube saya. Jadi ini contoh-contoh penyakit yang ditimbulkan akibat dari kebanyakan urea. Perlu saya garis bawahi dan saya tegaskan kembali bahwa urea bukan penyebab utama penyakit-penyakit tersebut, tetapi urea dapat memicu dan memperparah penyakit-penyakit utama itu. Ibarat terjadi kebakaran, urea bukan penyebab kebakarannya, tetapi kalau ada kebakaran kemudian disiram bensin, tentu api akan lebih berkobar. Nah, seperti itulah juga dengan urea. Jika padi sudah terkena penyakit seperti ini, kemudian malah dipupuk dengan urea, itu akan menyebabkan penyakit semakin parah dan menjadi-jadi. Jadi saya lebih menyarankan apabila di musim penghujan ini kita tidak perlu menggunakan urea. Kita bisa pakai NPK saja. Toh di dalam pupuk NPK juga sudah ada kandungan ureanya. Tetapi kalau teman-teman masih ragu, bisa memberi asupan urea melalui pupuk semprot, yaitu menggunakan pupuk KNO3 yang di dalamnya ada kandungan nitrogen yang memiliki fungsi yang sama seperti urea. Saya berani menjamin dan menggaransi di musim penghujan, tanaman padi tanpa urea tetap akan memperoleh hasil yang maksimal
karena saya sudah membuktikan sendiri. Jadi, kunci peningkatan ketahanan agroekosistem padi sawah terhadap peningkatan serangan penyakit serta peningkatan produktivitas padi terletak pada pemupukan yang berimbang. Jadi harus seimbang antara unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Demikian ulasan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi evaluasi kita bersama.